Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menampilkan video presentasi dari kelompok kami yang berjudul Pengaruh Pemberian Ekstrak Salvia miltioriza terhadap Profil Farmakokinetik Lamivudin pada Tikus Galur Sprague Dawley. Yang beranggotakan, yang pertama Titi Perdalendri, yang kedua Sri Wahyuni, yang ketiga Ratu Aini Lubis, yang keempat Sofiatul Fuadah, dan yang kelima Zahratun Alfaina. Untuk subjek uji, pada eksperimen ini, yang melibatkan hewan telah menerima izin etis dari Komite Etika Penelitian, Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta, nomor 1, garis miring, Kakomet, garis miring 70, garis miring KE, garis miring 3, garis miring 2020. Subjek ujinya, tikus putih, jenis kelaminnya jantan, galur, Sprague Dawley, usia 6 minggu, berat badan 200 hingga 280 gram, jumlah 18 ekor dengan masing-masing 6 ekor tikus per kelompok uji. Adapun proses persiapan 2 minggu sebelum percobaan, yang pertama, aklimatisasi, selanjutnya diberi makan dan diberi minum. Kemudian, siklus gelap terang 12 jam dan suhu 22 derajat Celcius dengan kelembapan 50 hingga 60%. Kemudian, skema penelitian pada eksperimen kali ini, yang pertama adalah hewan uji yang digunakan, yaitu telah memenuhi izin etis dari Komite Etika Penelitian Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, nomor 1, garis miring Kakomet, garis miring 70, garis miring KE, garis miring 3, garis miring 2020. Kemudian, hewan uji yang telah memenuhi ethical clearance dilanjutkan dengan aklimatisasi, di mana hewan uji ditempatkan dalam laboratorium 2 minggu sebelum percobaan dengan pemberian air minum dan makanan secara rutin dan suhu tempat hidup 22 derajat Celcius dengan kelembapan tempat antara 50-60% dan siklus cahaya 12 jam terang dan 12 jam gelap. Subjek uji yang digunakan yaitu tikus jantan dengan galur Sprague Dawley, usia 6 minggu dengan berat badan 200 hingga 280 gram, sebanyak 18 ekor untuk 3 kelompok uji. Kemudian kelompok uji dilakukan pada hari ke-1 hingga hari ke-5 dengan pembagian kelompok yaitu kelompok kontrol, kelompok perlakuan 1, dan kelompok perlakuan 2. Pada kelompok kontrol, hewan uji diberikan lamivudin sebanyak 10 mg per kilogram berat badan intravena melalui vena formalis. Pada kelompok perlakuan 1, hewan uji diberikan lamivudin sebanyak 10 mg per kilogram berat badan intravena melalui vena formalis dengan penambahan ekstrak sebanyak 3,5 gram per kilogram berat badan per oral. Dan pada kelompok perlakuan 3, hewan uji diberikan lamivudin sebanyak 10 mg per kilogram berat badan intravena melalui vena formalis dengan penambahan ekstrak sebanyak 5 gram per kilogram berat badan per oral. Pada hari ke-1 hingga hari ke-5 dilakukan pengambilan sampel plasma darah melalui vena jugularis kanan sebanyak 150 mikroliter dengan waktu sampling 0,083, 0,25, 0,75, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, dan 4 jam setelah administrasi. Pada hari ke-5, 1 jam setelah kelompok perlakuan 1 dan 2 diberi perlakuan, maka dilakukan pembiusan dengan ureten dengan dosis 1 gram per kilogram berat badan untuk melakukan pembedahan. Kerangka konsep pada penelitian pengaruh pemberian ekstrak salvia miltioriza terhadap profil farmakokinetik lamivudin pada tikus galur Sprague Dawley terdapat beberapa variabel. Yang pertama yaitu variabel bebas meliputi dosis ekstrak salvia miltioriza. Variabel tergantungnya meliputi profil farmakokinetik lamivudin yaitu area under curve, AIC pada kompartemen 1, AIC pada kompartemen 2, T setengah alfa, T setengah beta, konsentrasi maksimum, T maksimum, clearance, mean residence time, dan volume distribusi. Dan variabel terkontrolnya yaitu meliputi berat badan, rute administrasi, volume pemberian, makanan dan minuman, serta instrumen dan program analisis. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji pendahuluan terkait dengan linearitas, akurasi, dan presisi. Buat apa sih hal ini dilakukan? Yap, benar, biasanya hal ini dilakukan untuk validasi suatu metode dalam suatu penelitian. Nah, hal yang pertama dilakukan yaitu pembuatan kurva kalibrasi dengan menyiapkan konsentrasi 5-500 nanogram per milinya yang nanti akan memperoleh CV atau nilai CV. Nilai CV yang dapat diterima yaitu harus lebih dari 0,99. Bagaimana sih kita mendapatkan nilai CV? Yaitu melalui rumus sebagai berikut, yaitu CV sama dengan standar deviasi dibagi dengan nilai rata-rata dikali dengan 100%. Kemudian ada presisi dan akurasi intraday. Nah, sebelum ke situ, apa sih akurasi dan presisi? Nah, akurasi itu mengacu pada kedekatan nilai hasil uji dengan nilai realnya, sedangkan presisi adalah dilakukan untuk menggambarkan suatu produktivitas dari hasil uji kita. Maka perlu dilakukan hal ini.
Untuk yang presisi dan akurasi intraday ini analisis 3 sampel quality control, yaitu dengan konsentrasi mulai dari rendah, sedang, dan tinggi, atau biasanya sering kita sebut LLOQ, LOQ, dan LOD. Hal ini dilakukan 5 kali dalam 1 hari. Kemudian presisi dan akurasi interday. Hal ini dilakukan juga untuk menganalisis sampel quality control. Ini juga dilakukan 5 hari berturut-turut. Hal ini dilakukan 5 hari berturut-turut. Nah, bagaimana sih kita dapat nilai akurasi dan presisi? Untuk akurasi kita akan memperoleh dari persen recovery-nya dengan rumus persen recovery sama dengan kadar spike dikurang kadar sampel dibagi dengan kadar standar dikali dengan 100%. Untuk yang presisi itu dapat kita peroleh dari persen RSD-nya dengan rumus RSD sama dengan standar deviasi dibagi dari rata-rata kali 100%. Nah, hal ini di bawah ini adalah notes yang harus kita patuhi atau yang harus kita sesuaikan, dimana kecuali nilai presisi dan koefisien variasi dari LLOQ itu tidak boleh melebihi kurang lebih 20%, sedangkan kriteria nilai lainnya tidak boleh melebihi kurang lebih 15%. Begitu. Uji pendahuluan yang berikutnya yaitu terkait efek matriks dan recovery. Efek matriks dan recovery lamivudin pada sampel plasma tikus dievaluasi pada konsentrasi quality control rendah dengan konsentrasi 5 nanogram per mili, konsentrasi sedang yaitu 50 nanogram per mili, dan konsentrasi tinggi yaitu 500 nanogram per mili. Kemudian konsentrasi standar internal yang digunakan yaitu 5 nanogram per mili. Terdapat 3 metode ekstraksi yang digunakan untuk menilai efek matriks dan recovery dalam validasi metode analitik. Berikut adalah 3 metode ekstraksi tersebut. Bagian yang pertama, larutan stok lamivudin dibanding aliquot sebanyak 10 mikroliter. Bagian yang kedua, larutan spike lamivudin setelah ekstraksi. Bagian yang ketiga, larutan spike lamivudin pra ekstraksi. Yaps, masih di uji pendahuluan, tetapi ini terkait dengan uji stabilitas. Nah, untuk uji stabilitas, di mana konsentrasi lamivudin yang digunakan untuk menilai stabilitas yaitu mulai dari yang rendah, sedang, dan tinggi, atau 5, 50, 500 nanogram per mili. Dengan 4 kondisi stabilitas yang digunakan, apa saja itu? Yang pertama ada stabilitas jangka pendek, di mana dievaluasi berdasarkan quality control sampel dan disimpan pada suhu kamar selama 8 jam. Kemudian yang kedua ada stabilitas pasca preparatif. Ini dinilai dari quality control sampel yang disimpan dalam autosampler pada suhu 10 derajat Celcius selama 8 jam. Yang ketiga yaitu stabilitas jangka panjang, dinilai dari quality control sampel yang disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius selama 30 hari. Dan yang terakhir adalah stabilitas freeze thaw. Nah, ini dinilai dari quality control sampel yang dipertahankan pada suhu minus 20 derajat Celcius selama 24 jam dan dicairkan dalam suhu ruang. Siklus freeze thaw diulangi sebanyak 3 kali, kemudian dievaluasi. Nah, dievaluasi dengan rumus stabilitas. Nah, stabilitas itu sama dengan standar deviasi dibagi dengan rata-rata dikali dengan 100%. Uji utama digunakan total tikus itu ada 18 tikus dari galur Sprague-Dawley, di mana dipilih secara acak yang kemudian dibagi menjadi 3 kelompok dengan masing-masing kelompok terdapat 6 tikus. 3 kelompok itu terdiri dari yang pertama ada kelompok kontrol yang diberikan lamivudin dosis 10 mg per kilo BB secara intravena atau IV. Kemudian untuk yang kelompok perlakuan 1 diberi lamivudin dosis 10 mg per kilo BB secara intravena dan untuk ekstrak saliva miltiorizanya itu dosis 3,5 gram per kilo BB secara oral. Kemudian untuk kelompok perlakuan 2 itu diberi lamivudin dosis 10 mg per kilo BB secara IV dan untuk ekstrak saliva miltiorizanya itu dosisnya adalah 5 gram per kilo BB secara oral. Nah, untuk pengambilan sampel plasma darah setiap tikus pada semua kelompok uji dilakukan setiap hari, mulai dari hari pertama sampai hari kelima. Ini diambil melalui vena jugularis kanan sebanyak 150 mikroliter. Untuk waktu samplingnya udah ditentukan mulai dari 0,083, 0,25, 0,75, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, dan 4 jam setelah pemberian. Kemudian pada hari kelima atau hari terakhir setelah 1 jam kelompok perlakuan 1 dan 2 itu diberikan perlakuan, maka dilakukan pembiusan dengan uretan dosis 1 gram per kilo BB untuk pembedahan. Selanjutnya yaitu ada analisis data. Program yang digunakan yaitu WinOnLine Standard Edition versi 1.1 dengan model non-kompartemen dan kompartemen untuk menghitung parameter farmakokinetik secara oral dan intravena.
Kemudian, analisis statistik yang digunakan yaitu SPSS versi 24.0 dan t-test dengan nilai P kurang dari 0,05. Kemudian, parameter farmakokinetik yang dianalisis yaitu ada AUC, AIC 1 kompartemen dan AIC 2 kompartemen, tes tengah alfa dan tes tengah beta, Cmax, Tmax, kemudian ada clearance, ada MRT, dan yang terakhir ada VD atau volume distribusi. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan. Ada 3 referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami. Apabila kami banyak salah, mohon maaf. Terima kasih telah memperhatikan dan menonton video kami sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.